Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dari sekarang ya. Baik, sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas izin Allah kita semuanya diberikan izin untuk bisa mempelajari kembali belajar bahasa Arab dengan saya di hari Sabtu dan Ahad. Silakan Kak Agnia ya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya, setelah hadir ada Kak Agnia, Kak Vela, Kak Kais ya. Sekarang bertambah yang offline ya. Di yang online ada Kak Safia, ada Kak Sultan ya. Tetap semangat baik yang offline maupun yang online. Ya. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita curahkan ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Baik, ada sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita mulai belajar kita pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada sekalian masih ingat hafalannya bab 1 sama bab 2? Ya, pastikan harus selalu ingat. Makanya ketika menghafal harus benar-benar hafal, diulang-ulang kalau perlu. Daripada kita melakukan sesuatu yang gak bermanfaat, mendingan kita tasrifan ya. Mau tidur tasrifan dulu. Nah, itu boleh ya. Sekarang coba saya ingin kita mentasrif rumusan 6 bab. Fathu domin, fathu kasrin ya. 1 2 3. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dumma domin, kasrotani ya. Oke, alhamdulillah. Itu adalah 6 bab dari fi'il mujarrad ya, yang terdiri dari 3 huruf. Sekarang coba kita tasrif istilahi, tasrif yang ke samping bab yang pertama fathu domin, tetapi dengan menggunakan kata nasara yansuru ya. 1 2 3. Nasara yansuru masron wa nasara yansuru masron nasara mansur unsur mansurun mansurun unsur la tansur mansurun minsur. Ya, yang offline sama yang online ini tidak sama karena frekuensinya lalu sinyal dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang coba kata madda yamudu. 1 2 3. Madda yamudu maddan wa maddan wa alhamdulillah, bagus sekali ya. Sekarang sona yasunu. Sauna. Masono, miswano ya. Kak Safia, Kak Sultan tetap harus bisa menghafal. Sekarang kita coba bab yang kedua ya. Bab yang kedua kata doroba yadribu. 1 2 3. Doroba yadribu darban wa madruban fa huwa daribun wa la kamadrubun idrib la tadrib madribun idrib. Madribun midrobun. Alat pemukul berarti apa? Midrobun. Kalau orang yang memukul doribun ya. Kalau yang dipukul madrubun. Bagus sekali. Kalau telah memukul doroba ya. Nah, kenapa doroba? Karena sifatnya apa? Fi'il madhi.
Kalau sedang memukul, yadribu. Kalau pukulan, pekerjaannya apa? Dorban. Pakai isim masdar ya. Pakai isim masdar. Kalau jangan dipukul, jangan pukul. Tadrib ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang coba ditasrif wa'ada ya'idu. 1, 2, 3. Bahwa wa'idun wadaka mau'udun. Id la ta'id mau'idun mi'adu ya. Mi'adu. Oke, alhamdulillah. Sekarang coba yasaro. 1, 2, 3. Bahwa pada kamai isil maisirun misalu. Alhamdulillah. Oke, baik adik-adik. Ini bab yang keberapa ya? Kalau mengendarai bahasa Arabnya apa? Rokiba yarkabu. Bab yang keberapa? Rokiba yarkabu. Tadi apa? Kasru fatin. Berarti bab yang berapa? Kasru fatin. 4 ya. Kasru fatin bab yang keempat. Kalau syariba yashrobu, minum. Bab yang keempat ya. Kalau saya telah minum berarti apa? Syariba, bukan syariba, Kak Safian ya. Karena itu bab yang keempat. Rumus yang keempat itu kasru fatin, maka ikutin Ustaz. Syariba yashrobu. Rokiba yarkabu. Nah, jadi adik-adik kalau menghafal kata kerja harus satu paket ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Oke. Rokiba yarkabu ya. Ustaz, ini boleh nggak dibaca rokaba? Nggak boleh, karena ini sudah punya rumusnya dalam bahasa Arab, yakni bab yang keempat, yakni kasru fathih. Sekarang kalau kana saya nusu, bab yang keberapa? Kana nomor 1, artinya apa? Fathu domir. Kana saya nusu artinya apa? Menyapu ya, menyapu. Syariba yashrobu, bab keberapa? 4. Bab keempat ya. Coba ikutin. Syariba yashrobu. Yashrobu. Kalau huwa yashrobu, kalau anak ashrobu. Kalau anta tashrobu. Kalau anti tasrobina. Kasafia nanti coba minta link YouTube untuk mempelajari perubahan kata kerja ya. Nanti Ustaz kasih ya. Jadi anak asrobu. Kalau nahnu nasrobu. Sekarang fi'il madhi masih ingat enggak? Kalau saya telah minum berarti anak apa? Syari betul. Coba ikutin. Ana syari betul. Kalau anta syaribta. Coba ikutin. Anta syaribta. Kalau anti syaribti ya. Anti syaribti. Jadi harus punya kaidah sendiri. Baik adik-adik. Kemudian Ustaz ingin bertanya lagi tentang fi'il. Kemarin bangunan kata yakni bina ya, itu dibagi menjadi 2 dari sisi jumlah hurufnya. Yang pertama apa? Sulasi. Yang kedua apa? Rubai. Oke, sekarang pertanyaannya. Rokiba, sulasi atau rubai? Sulasi. Syariba, sulasi atau rubai? Sulasi. Kalau kol-kola, sulasi atau rubai? Rubai. Kol-kola yukol kilu kol-kolatan wakil kolan wa mukol-kolan fahuwa mukol-kilun fadaka mukol-kolun. Nanti ada babnya berikutnya. Kol-kil la tukol-kil mukol-kolun mukol-kolun.
Baik, adik-adik sekalian. Kemudian kita kemarin juga belajar yakni fi'il dilihat dari sisi bangunannya, binanya. Yakni ada sahih, satu lagi apa? Mu'tal. Mu'tal dibagi menjadi berapa? 4. Apa saja? Anak lafif. Manak lafif. Yang pertama apa? Dari apa yang huruf ilahnya ada di fa fi'il? Misal. Yang kedua? Ajwaf. Apa? Yang kedua? Ajwaf. Yang ketiga apa? Nakis. Coba perhatikan sini satu lagi ya. Jadi bina. Oke, jadi gini aja adik. Dilihat dari bangunan kata, umpamanya ini ada rumah nih. Ya, ini bangunan kata, namanya binaun. Apa namanya? Binaun itu memang artinya bangunan adik-adik. Fi'il itu dibagi menjadi 2 dari si binanya ya. Apa? 2. Yang pertama sahih. Apa yang pertama? Sahih. Tidak ada huruf mu'tal, huruf ilatnya ya. Huruf ilat ada berapa Kak? Artinya? 3. Apa saja? Alif, wawu, ya. Jadi huruf ilat itu ada 3 kakinya ya. Alif, wawu, kemudian ya. Nah, fi'il dibagi menjadi 2. Sahih, yang kedua apa? Mu'tal. Coba ikutin. Sahihun, mu'talun. Sahih itu yang tidak ada huruf ilatnya, selamat dari huruf ilat. Kalau mu'tal terdapat apa? Huruf ilat. Mu'tal dibagi menjadi 4. Yang pertama apa? Misalun, kemudian ajwafun. Ya, yang online coba. Yang ketiga apa? Yang online? Nakisun ya. Yang keempat apa? Rafifun. Ya, saya ulangi. Ya, nanti lebih masuk lagi. Misal huruf ilatnya ada di mana? Ada di fa fi'il. Contohnya wa'ada. Perhatikan keahliannya. Wa'ada ini huruf ilatnya ada di mana? Depan ya. Nah, kalau di depan namanya misal apa? Misal. Jadi ada di fa fi'il. Masih ingat? Fa'ala ini namanya fa fi'il. Fa ini namanya apa? Ain fi'il. Ini namanya apa? Lam fi'il. Ini fa fi'il. Maka jika di awal kata namanya misal. Ya. Kalau di tengah namanya apa? Ajwaf. Contohnya apa di situ? Mari. Ayo. Sona. Ya. Sona asalnya katanya apa? Sowana. Berarti ajwaf wawi. Di sini ada huruf ilatnya ya, ka-nya ya, tengah ya. Kalau di tengah namanya ajwaf. Kalau di awal namanya apa Pak ka-nya? Misa. Kalau di tengah namanya apa? Ajwaf. Yang ketiga di huruf lam fi'il kalau ada huruf ilatnya namanya apa? Nakis. Contohnya apa? Goza. Nah, goza asalnya apa? Gozawa. Maka nakisnya nakis apa namanya? Wawi ya, nakis wawi. Kalau sona juga sama, ajwaf wawi. Ya, ajwaf wawi. Dilihat dari masdarnya. Ya. Oke. Mana ya, misal ajwaf nakis disingkat pakai kata manaq. Misal ajwaf nakis. Apa disingkat apa Kak? Artinya? Manaq. Yang pertama apa? Bagus. Misal ajwaf nakis. Yang keempat apa? Lafif. Kalau lafif ini huruf ilatnya ada berapa? 2. Lafif dibagi menjadi 2 apa saja? Mafruq, kemudian makrun ya, makrun ya, makrun kayak makrunah. Makrunah artinya apa? Ingat nggak? Indomie, ini itu namanya makrunah ya, apa? Campur ya, berdekatan.
Ya, jadi kalau ada huruf ilahnya berdekatan namanya makrun. Itu contohnya apa? Coba Kak di sini. Yang lafif. Nah, contohnya wako. Wako berarti mafruk ya. Wako, perhatikan adik-adik. Wako. Wako. Di sini huruf ilahnya ada berapa? Dua. Apa saja? Wawu sama ya, namanya lafif mafruk karena terpisah. Di tengahnya bukan huruf ilah, dia terpisah awal dan akhir. Kalau makrun itu berdekatan, contohnya syawa. Syawa mana siapa? Memanggang. Ya, dajajah al-mashwiyah. Nah, berarti apa? Ayam panggang. Mashwiyatun berarti apa? Isim fa'il adik-adik. Ya, sigotnya isim fa'il. Syawa yashwi sayyan wa mashwan fa wa syawin wa dzaka mashwiyun. Isim maf'ul, sigotnya apa? Isim. Artinya ayam yang dipanggang. Tapi karena dajajahnya ini mu'annas, maka mashwiyah ikutan daripada mu'annas. Oke ya. Jadi yang mu'tal dibagi menjadi berapa? 4. Disingkat dengan apa? Manak lafif. Ya, misal al-jawab nakis kemudian lafif. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya. Adik-adik sekalian, ya. Kita kemarin ada yang tertinggal membahas tentang istilah dalam tasrif. Ada wazan, ada mauzun. Oke. Istilah dalam tasrif ya. Yang pertama wazan, coba ikutin. Wazan itu artinya apa? Rumus. Apa artinya? Rumus. Fa'ala yaf'ulu. Itu semuanya adalah rumus. Ya. Yaf'ulu. Kalau yang kedua adalah mauzun. Coba ikutin. Mauzun. Mauzun itu berarti yang dirumuskan. Nah, yang dirumuskan. Contohnya nasoro yang suruh. Ya, yang suruh. Oke, sekarang saya tanya. Yang suruh wazannya apa? Yaf'ulu. Yaktubu wazannya apa? Yaktubu. Yaf'ulu, betul. Kemudian kalau yadribu wazannya apa? Yadribu wazannya apa berarti? Rumusnya yaf'ilu. Ya, perhatikan. Kita harus terbiasa pakai istilah baru ya, Kak Kais. Artinya ada wazan, ada mauzun. Kalau madrubun dipukul, berarti wazannya apa? Maf'ulun. Bagus sekali Kak Nia ya. Maf'ulun. Jadi kalau ditanya wazan itu namanya rumus. Apa namanya? Rumus. Sekarang coba kalau syariba fi'il madhi wazannya apa? Syariba. Fa'ila. Nah, apa wazannya? Fa'ila. Oke ya. Kalau doribun wazannya apa? Orang yang memukul. Wazannya fa'ilun ya. Ada wazan, ada yang mauzun. Coba adik-adik lihat. Kak Agnia punya kitabnya dibuka, diambil coba, dikeluarin. Ya. Buka dulu. Ya, kita tunggu ya. Jadi adik-adik coba dilihat halaman yang pertama. Di sini ada fa'ala, ya, yaf'ulu. Yang kedua ada fa'ala yaf'ilu. Itu satu deret namanya wazan. Apa namanya? Wazan. Sedangkan nasoro, madda, sona, goza, amala itu semuanya namanya apa? Mauzun. Yang dirumuskan atau yang ditimbang ya. Jadi sekarang sudah tahu istilah baru ya. Oke, baik, kita akan melanjutkan bab yang berikutnya. Silakan lihat slide berikut ini.
Kita baru masuk ke slide ya. Perhatikan adik-adik, ini tadi istilah pada tasrif istilahi ya. Ada wazan, ada mauzun. Kalau mauzun itu, kalau wazan rumusan atau rumus. Kalau mauzun itu yang dirumuskan ya, yang dirumuskan. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Ya, sekarang perhatikan adik-adik. Kita masuk kepada bab yang baru. Kemarin kita fi'il dibagi menjadi dua secara bina. Secara apa? Secara apa? Bina. Yang pertama sohi, yang kedua apa? Mu'tal. Apa yang kedua? Mu'tal ya. Kalau mu'tal kemarin kita sudah bahas ya, dibagi menjadi 4. Misal, ajwaf, nakis ya kalau mu'tal. Kemudian lafif. Sekarang kita membahas bina sohi. Bina apa? Sohi. Oke, kita akan masuk. Di situ ada slide yang kita share di layar, juga di Zoom ya. Sekarang kita masuk adalah sohi, bina sohi. Kemarin kita bahas mu'tal ya. Kita sohi, fi'il sohi yang terbebas dari huruf ilat. Terbebas dari huruf apa? Ilat. Itu dibagi menjadi 3. Jadi berapa? 3. Yang pertama salim. Coba ikutin. Salim. Ya, boleh dibaca salimun, boleh dibaca bina salim ya. Sohi salim. Salim itu artinya apa, Ustaz? Salim itu artinya selamat. Artinya selamat, terhindar dari huruf ilat. Jadi ketiga hurufnya baik fa maupun ain maupun la tidak ada huruf ilatnya. Oke ya, namanya bina apa? Salim. Coba ikutin. Salim. Contohnya kanasa, ada huruf ilatnya tidak? Tidak. Maka ini termasuk sohi salim ya. Kemudian kataba, bina sohi salim karena tidak ada huruf ilatnya. Tapi kalau wa'ada sohi salim bukan karena ada huruf ilatnya. Tapi misal wawi karena ada huruf ilatnya di awal kata, itu adalah salim. Contohnya kanasa atau dahaba. Oke, dahaba artinya pergi. Dahaba yadhabu, ini bab yang ketiga tadi. Fathu kasrin ya. Fathatani. Kemudian yang kedua, pembagian dari bina sohi. Yang pertama salim, yang kedua adalah mudho'af. Apa yang kedua? Mudho'afun. Ulangi coba. Mudho'afun. Mudho'afun itu apa? Hurufnya double. Ya, biasanya cirinya ada tasdidnya salah satunya. Ya, jadi kalau mudho'af itu di fa, ini fa, a, la, di ain fi'il dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Contohnya apa Ustaz? Madda. Madda ini kan ada tasdid, asalnya itu madada. Coba ikutin. Madada. Ya, jadi madda itu kan ada tasdidnya. Ada tasdid tidak? Ada ya? Itu pertanda bahwa dalnya adalah hurufnya double. Asalnya gini ada nih, asalnya. Madda itu. Berarti kan? Asalnya gini Kak artinya. Madda. Nah, madda kemudian ini diganti, disingkat menjadi tasdid madda. Ya. Madda. Itu namanya apa namanya? Mudho'af. Berarti kalau farro ini sohi salim atau mudho'af? Mudho'af. Ya, kakinya coba perhatikan. Farro di sini sohi salim atau mudho'af kakinya? Mudho'af karena ada huruf yang sama. Berarti farro asalnya apa? Faroro. Coba ikutin. Faroro. Ya. Demikian juga kalau itu rubai. Ini karena asalnya 3 sulasi atau rubai? Sulasi ya. Tapi ada loh yang rubai juga tergolong bina mudho'af. Yakni yang sama adalah pertama dan yang tengah.
Contohnya adalah fa'lala. Fa'lala. Perhatikan, fa'lala di sini rubai atau sulasi? Rubai. Rubai ya, rubai. Kalau bina mudhoaf yang sama adalah fa fi'il dan lam fi'il yang pertama. Perhatikan adik-adik. Kalau sulasi ini namanya fa apa? Fa fi'il. Yang kedua ain fi'il. Bagus. Yang ketiga lam fi'il. Kalau rubai ada yang double. Ini namanya apa? Fa fi'il. Ini namanya apa? Ain fi'il. Ini lam fi'il yang pertama. Ini lam fi'il yang keberapa? Yang kedua. Jadi lam fi'ilnya punya dua, ya. Oke. Contohnya adalah kol-kola. Coba lihat. Kol-kola. Kol-kola. Ini huruf yang sama apa? Kof dengan kof, lam dengan lam, ya. Biasanya kalau bina sahih mudhoaf yang sama itu huruf fa fi'il dan lam fi'il yang pertama. Oke ya, dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah mahmuzun. Apa yang ketiga? Mahmuzun. Coba ikutin, mahmuzun. Mahmuzun. Cara mudah mengingatnya, mahmuz ini diambil dari kata hamzah. Mahmuzun, ya. Ha mim za, ya. Mahmuzun. Ini juga siganya isim maf'ul adik-adik. Dibaca hamzah. Ada hamzahnya. Ya. Hamzah beda dengan huruf alif huruf ilat. Perhatikan sini Kak, Kais, Kak Bella. Kak, bedanya apa Ustaz antara hamzah dengan alif coba? Kalau alif itu tidak boleh diberi harokat. Kalau hamzah itu diberi harokat. Contoh, sona. Ini bukan hamzah, tapi alif karena nggak ada harokat. Tapi kalau akala, hamzah atau alif? Hamzah. Kalau kola, ya kola yakulu, ini hamzah atau alif? Alif berarti huruf ilah. Paham ya? Kalau hamzah diberi harokat. Nah, oke. Berarti kalau dari 3 huruf itu ada huruf hamzahnya, namanya apa? Mahmuz, ya. Mahmuz dibagi menjadi 3. Ada mahmuz fa, kemudian mahmuz apa lagi? Mahmuz ain, mahmuz lam. Cara mudahnya, kalau mahmuz fa hamzahnya di huruf fa fi'il, kalau mahmuz ain hamzahnya di mana? Di tengah atau ain fi'il, ya. Kalau mahmuz lam hamzahnya di mana? Lam fi'il atau di belakang, ya. Contohnya di situ apa? Kais aduba, aduba ya dubu. Ini bab yang keberapa coba? Aduba ya dubu. Duma dumin. Kelima, ya. Duma dumin. Bab yang kelima. Ya, bab yang kelima. Ini coba perhatikan, aduba. Aduba hamzahnya ada di mana? Di depan. Namanya mahmuz fa. Sekarang coba mahmuz ain. Ya, mahmuznya di tengah. Contohnya sa'ala. Sa'ala. Coba ikutin. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Man yas'al, alfi as-su'al. Pertanyaan berarti bertanya. Coba ikuti. Sa'ala yas'alu. Nah, ini bab yang keberapa coba? Bab yang ketiga. Nanti kita akan pelajari. Sa'ala yas'alu. Oke ya. Jadi sa'ala, perhatikan. Di sini huruf hamzahnya di mana? Di tengah. Ingat, kalau diberi harokat namanya hamzah. Kalau tidak diberi harokat namanya alif. Itu kalau dalam ilmu shoroh harus dibedakan adik-adik.
hamzah dan alif. Ya. Kemudian mahmus lam mah hamzahnya di mana? Di belakang. Di belakang atau lam fiil. Namanya apa? Contohnya laja'a. Coba ikutin. Laja'a. Pakai hamzah ya. Laja'a hamzahnya di mana? Di belakang atau di lam fiil. Berarti namanya apa? Mahmus lam. Oke ya. Oke, ikutin. Yang pertama, salim mudha'af mahmus. Ya. Pak Ustaz, saya ingin disingkat sendiri, namanya apa? Samudha'af. Nah, boleh. Ya, cari rumusan sendiri ya. Tapi saya belum menemukan ini. Ya. Samudha'af, mahmus. Oke. Coba dilihat kitabnya sekarang, dilihat kitabnya. Coba dicari yang ada mahmusnya yang di pinggir. Coba, temukan nggak dari bab pertama? Dari bab pertama, temukan nggak yang ada mahmusnya? Ayo balapan. Ada apa? Adama. Oke, bagus. Adama berarti mahmus apa? Mahmus fa. Dari bab yang pertama ada loh, bab yang pertama bab domain. Amala mahmus apa namanya? Apakah artinya mahmus apa namanya? Mahmus fa ya. Hamzahnya ada di awal kata. Coba cari lagi yang tergolong bina salim, mudha'af atau mahmus. Ayo. Sekarang yang mudha'af, coba yang mudha'af. Apa? Dari bab yang pertama, bab yang kedua. Madda, bagus. Sama apa? Sama farro. Farro ya, farro. Kemudian kalau salim banyak ya, salim nasoro ya, doroba secara otomatis itu sohi salim. Jadi kalau salim terkadang nggak perlu ditulis adik-adik, cukup dengan sohi. Diwakili dengan apa? Sohi, karena sudah terhindar dari huruf ilat. Ya, coba dibuka halaman 4 berikutnya. Ya, di sini ada mahmus fa. Ya, mahmus fa, adama. Kemudian ada mahmus ain apa? Wa ada. Huruf ilatnya ada di mana? Huruf hamzahnya di mana? Di tengah, di ain fi'il. Kalau mahmus lam fa ada di mana? Ya, di lam fi'il ya. Ustaz, mungkin enggak punya dua bina? Nah, mungkin adik-adik perhatikan sini. Dua bina. Contohnya kata na'a. Coba dilihat kata na'a bab yang ketiga. Ya. Na'a. Di sini ada hamzahnya tergolong mahmus ain. Betul ya? Kemudian ada huruf ilatnya yang tergolong apa? Nakis ya'i. Ada ya Kak? Artinya ya, lihat ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau ditanya na'a punya berapa bina? Dua. Bina mahmus sama bina apa? Nakis ya'i atau mahmus ain dan nakis ya'i. Jadi sangat memungkinkan punya dua bina. Itu lagi ro'a ya ro. Ya, itu mahmus ain juga nakis ya'i. Oke, sampai di sini hal pahim tuh. Nah, alhamdulillah pahimna ya Ustaz. Jadi yang pertama salim, mudha'af, mahmus. Coba bukan salim, mudha'af, mahmus. Kalau mudha'af itu hurufnya ada berapa? Yang apa? Kirinya apa mudha'af? Hurufnya double ya. Ada yang sama ya. Biasanya kalau terdiri dari 3 huruf ditandai dengan tasdid ya. Madda asalnya madada. Farro asalnya farro. Ya. Oke. Berikutnya mahmus. Mahmus itu diambil dari kata hamzah. Kalau ada hamzahnya berarti mahmus. Beda hamzah, beda alif. Kalau hamzah itu diberi harokat, kalau alif tidak diberi harokat. Ya, cirinya itu ada ya. Oke. Maka yang namanya terkadang ada
Oke, lain waktu aja. Ada pengecualian. Kadang setiap kaidah itu ada pengecualian. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bab yang ketiga. Ikutin. Fathatani. Ya, fa'ala yaf'alu. Coba kasih contoh tasrifnya dulu ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, perhatikan sini. Nah, perhatikan aja ya. Cara memudah menghafal tasrif, tasrif rumusan. Contoh, Ustaz ini sudah saya sampaikan, tapi Ustaz akan terus mengulangi supaya jadi paham. Umpama contoh fa'ala yaf'ulu. Ini bab yang pertama ya, bab yang pertama. Yang berbeda adalah pada saat fi'il amr. Fi'il amrnya apa? Apa fi'il amrnya fa'ala yaf'ulu? Fi'il amr. Uf'ul. Fi'il nahinya? La taf'ul ya. Perhatikan adik-adik, la taf'ul. Di sini ada yang sama. Ain fi'ilnya berharokat apa? Doma. Maka pada fi'il amar juga berharokat doma. Demikian juga fi'il nahi berharokat doma. Sekarang bab yang kedua, fathu domin, fathu kasri. Fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu kayak duruba yadribu ya. Berarti isim fi'il amarnya apa? If'il ya. If'il. Ya, ini kasroh, ain fi'ilnya kasroh. Fi'il nahnya apa? La taf'il. La taf'il ya. Ya, la taf'il. Perhatikan sini tadi, ada pola yang sama ya. Kemudian juga bab yang ketiga, fathatani fa'ala yaf'alu. Fi'il amalnya apa? If'al. If'al ya. La taf'il. La taf'al. Bagus. Yuk kita sama-sama ya dibaca. Silakan lihat di situ. Kitabnya boleh lihat kitab. Fa'ala yaf'alu. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Jadi polanya itu yang diingat waktu fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'alu, berarti fi'il amarnya if'al. Ya. Sekarang coba ditasrif fataha yaftahu ya. Fataha yaftahu artinya apa? Membuka. Membuka. Yuk ditasrif. 1, 2, 3. Fataha yaftahu fathan wa maftahan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Iftah la taftah maf'alun maf'alun mif'alun. Miftahun. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang membuka berarti apa? Fatihun. Fatihun. Ada seorang pahlawan yang telah menaklukkan Konstantinopel. Siapa? Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, sang pembuka. Ya, yang membuka, yang memenangkan, yakni menaklukkan Konstantinopel. Ya, makanya Muhammad Al-Fatih namanya. Ada yang sini yang namanya Al-Fatih? Ya, nggak ada. Sekarang kalau terbuka atau dibuka apa namanya? Apa? Mas dari maftuhun. Kalau pintu itu terbuka berarti apa? Dalikal babu maftuhun. Kalau saya seorang pembuka berarti ana fatihun. Kalau kunci alat membuka berarti apa? Miftahun ya. Kalau bukalah pintu berarti apa? Iftahil baba. Ingat, maf'ul objek harus berharokat apa? Fathah. Asalnya gini adik-adik, iftah al baba. Boleh dipermudah menjadi iftahil baba. Nah, itu coba sekarang maftuhun wazannya apa?
maf'ulu ya. Kalau yaftahu wazannya apa? Yaf'alu. La taftah wazannya apa? La taf'al ya. La taf'al. Oke, kita kasih lagi ya berikutnya. Alhamdulillah Ustaz akan terus melatih adik-adik untuk menggunakan sigot ya, sigot bentuk-bentuk pada tasrif istilahi. Sekarang kita tambahi dua. Wadoa yado'u. Wadoa yado'u itu artinya ini. Apa artinya? Menaruh atau meletakkan. Wadoa yado'u wad'an. 1, 2, 3. Lah wadu'a ini ada pengecualian adik-adik ya. Pengecualiannya ada di masdar mim. Kalau yang lainnya kan wa maudu'an ya seolah-olah. Tapi khusus wadu'a ini mau wad'an wa maudi'an wa huwa wadi'un. Kalau yado'u huwa yado'u ana ado'u. Kalau anta tado'u. Bagus sekali. Kalau anti tado'ina. Kalau ana ado'u. Ana ado'ul qalama alal kitab. Bagus sekali ya. Coba perhatikan. Kalau orang yang meletakkan berarti apa? Wadi'un. Kalau jangan letakkan, la tadha al-kitab 'alal bilafi. Perhatikan. La tadha al-kitab 'alal bilafi. Artinya apa? Jangan letakkan kitab itu di lantai. Ya. La tadha al-Qur'an 'alal bilafi. Apa artinya? Bagus sekali ya. Jangan letakkan Al-Quran di atas lantai karena tidak memuliakan Al-Quran. Harus di atas yang tempat yang lebih tinggi adik-adik. Namanya ini adab menggunakan Al-Quran. Jadi pada Al-Quran nggak boleh di atasnya kitab. Al-Quran itu di tempat yang paling tinggi. Kalau ada kitab di atasnya, kalau ada kitab harus di bawahnya Al-Quran. Ya. Kalau ada buku biasa sama kitab, di atasnya harus kitab dulu. Jadi itu urutan bagaimana kita memuliakan ilmu agama Islam. Ya, mama ada buku geografi sama kitab sorof. Mana yang taruh di atas? Sorof ya, karena sorof dari bagian dari ilmu Al-Quran. Karena kita niatnya adalah ihtiramul ilm, memuliakan daripada ilmu. Ya, sekarang coba ya fa'ayifa'u 1, 2, 3. Oke, kita ingin membuka coba latihan untuk menggunakan ayat Al-Quran. Ya. Wa minan nasi may yaqulu. Yaqulu sifatnya apa? Fi'il mudhari. Wazannya apa? Yaf'ulu. Kan qala yaqulu bab yang pertama, maka yaf'ulu ya. Coba saya cari kata lagi. Sya'ura yash'uru. Sya'ura yash'uru bab yang keberapa? Yash'uru 5. Bab yang kelima. Jadi adik-adik, kalau Ustaz menulis gini ya, perhatikan. Kataba yaktubu. Berarti ini adalah harokat pada ain fi'il. Pada apa? Oke ya, berarti ini kataba yaktubu. Sya'ura apa? Yash'uru. Sekarang pertanyaannya, kalau satu tulis gini, fataha
Yaftahu. Yaftahu. Jadi harokat fathah ini kan ada pembatas ya. Ini ada pada ain fiil mudhari. Itu kalau kita harus terbiasa menulis dalam ilmu shorof ya. Coba Ustaz ingin meletakkan menghafal rumusnya ya. Coba sekarang dihafalkan rumusnya ya. Ini apa namanya, bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Yang sudah hafal silakan angkat tangan satu persatu. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Silakan Kak Kais. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Bagus sekali. Silakan. Tadi urutannya ya. Oke, Kak Agnia dulu. Oke. Masya Allah. Oke, Kak Vela. Yang online siap-siap ya, Kak Sultan. Silakan, Kak Vela. Iya. Bagus sekali. Sekarang Kak Sultan. Silakan Kak Sultan. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun. Nah, maf'alun mif'alun. Bagian isim alatnya dipanjangin ya adik-adik ya. Sekarang coba, karena ini sudah hafal rumusnya atau wazannya, sekarang Ustaz pakai mauzun fathah. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taf'al Bagus sekali. Dalam ayat Al-Quran ada inna fatahna laka fatham mubina. Ada ya? Coba perhatikan. Inna, sesungguhnya kami, fatahna, kami telah membuka laka fatham, fatham mubina, ya, kemenangan, memberikan kemenangan yang jelas, mubina. Coba pertama, fatahna, ini sigotnya apa? Fatahna, sigotnya apa? Kami telah membuka. Sigotnya apa? Fatahna. Ayo, fataha apa? Nahnu fatahna. Berarti apa? Fi'il madhi. Oke ya. Coba perhatikan ini. Berarti fatahna asalnya apa? Fataha. Karena kata gantinya nahnu menjadi nahnu fatahna. Kalau anta fatahta. Kalau anti fatahti, ya. Nah, kalau fatah itu sudah semua ya. Oke. Inna fatahna, berarti fatahna di sini sigotnya apa? Fi'il madhi. Fathah. Nah, coba ini kira-kira sigotnya apa fathah? Masdar ya. Kak Sultan bagus sekali. Inna fatahna, sungguhnya kami telah memberikan kemenangan laka kepadamu fatham mubina, kemenangan yang amat jelas ya. Nah, di sini kelihatan adik-adik ya, sekarang sudah tahu ini sigotnya. Ini juga ada sigotnya adik-adik, abana yubinu. Coba dibuka halaman karena kita belum belajar. Abana yubinu menjadi af'ala ya. Dulu memang belajar ini kalau ingin menguasai itu harus minimal 1 tahun sebenarnya. Coba halaman 18 ya, halaman 18 ada abana yubinu, halaman 18 ada ya, abana yubinu ada Kak? Ada abana yubinu 18. Nah, coba 18. Nah, bukan 14. Satu lagi. Nah, ini abana yubinu sudah Kak? Bella? Coba
Di ayat Ustaz bacain ya. Lihat. Abana yubinu ibanatan wa mubana fahuwa mubinun. Nah, tadi mubinan sifatnya apa? Isim fa'il ya, mubinun yang amat jelas. Oke ya. Kak Sultan sudah ada bukunya, kitabnya? Halo Kak Sultan? Belum. Nanti saya kirim ya. Coba dijawabin minta bundanya untuk nanti saya kirim dari sini biar tidak merepotkan. Nanti kalau belum sempat saya akan kirim dari sini ya. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar jenis-jenis bina. Bina dibagi yang utama adalah sahih dan mu'tal. Mu'tal dibagi menjadi 4 apa saja? Manaf, lafif, misal ajwaf nafis, kemudian lafif. Kalau sahih dibagi menjadi berapa? 3 apa saja? Apa? 1 salim, mudha'af, mahmus. Kalau salim itu terhindar dari huruf ilat. Kalau mudha'af ada huruf yang double ya. Kalau mahmus ada hamzahnya. Kalau hamzahnya di awal namanya mahmus, mahmus fa. Kalau hamzahnya di tengah namanya mahmus, ain. Kalau hamzahnya di akhir namanya mahmus, lam. Baik, ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap terus semangat belajar ilmu shorof. Pokoknya pantang mundur ya. Kitab ini harus bisa diselesaikan dengan baik. Nanti kalau seandainya memang setelah program ini minta dilanjutkan ya, diteruskan sampai selesai, maka kita nanti coba bilang sama ayah bundanya. Baik, ada sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Hal fi as'al? Maafi ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik, ayuhal ikhwah al-akhibah, alhamdulillah ta'alamna fi hadzal masa yakni an babi at-tasrif al-istilahi as-salis yakni fathatan fa'ala yaf'al. Tsumma kadzalika ta'alamna fi hadzal masa yakni anil bina as-sahih yakni yang qasimu ila salasati aqsami salim, kemudian mudha'af wal mahmus. Alhamdulillah. Nahtatim darsana fi hadzal masa bilhamdulillah. Ya, kita berdoa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa firman subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.